Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Ketemu lagi sama Medona di Madon Tarot Channel. Semoga kalian pada sehat semua ya. Hari ini Mami Dona mau reading tentang kali ini Mami Dona mau reading masalah yang terjadi ya. Terjadi dalam artian apa yang ingin dikatakan divine maskulin kepada divine feminim, dalam arti apa pesannya ya, pesan yang ingin disampaikan sama divine maskulin ya. Kita coba kulik pesannya apa untuk divine feminim ya. Di sini Mami Dona juga mau minta ya, tarot bukan Tuhan, tetapi dengan tarot kita bisa merasakan energi yang ada, yang bisa diberikan semesta untuk menjadi pelajaran hidup kita dan lebih berhati-hati atau sebagai kode signal dari semesta. Pastikan pada saat Mami reading, pada saat Mami reshuffle, kalian harus berdoa dulu ya. Dilingkan dengan orang yang ingin kamu dilingkan ya. Mami Dona pasti sudah berdoa, tapi kalian harus sudah berdoa sebelumnya. Oke sayang, kita lanjut. Untuk divine maskulin, isi hati yang ingin disampaikan dari dasar hati yang paling dalam, dari energi alam bawah kesadaran maskulin yang Mami tarik ya, di alam bawah sadarnya Mami tarik ya, agar bisa disampaikan di sini ya, buat kalian yang tidak bisa terhubung, tidak bisa terkonek, agar tahu apa yang terjadi sebenarnya. Oke, kita mulai. Kita coba, di sini ada energinya, tarotnya. Di sini ada energi dari semesta, dan di sini ada energi dari malaikat cinta ya. Coba kita taruh dulu, kita simpan dulu ya. Nanti coba kita kulik seperti apa. Oke. Kita coba buka energinya seperti apa ya. Divine maskulin, isi pesannya seperti apa, kita kepingin tahu nih. Hai Mas, Mas apa kabar Mas? Si Mas baik-baik aja atau seperti apa? Oke, ini rada riuh ya masalahnya. Mami Dona lagi di kondisinya lagi di luar rumah ya. Oke, kita coba ya. Pesan maskulin tuh feminim, apa sih yang ingin mau diomongin, apa sih yang mau disampaikan sama maskulin ya. Ada Ten of Swords ya, the angel, give me card for divine masculine to divine feminine. Pesannya ya. Oke, thank you. Bottom of the decknya taruh di sini ya. Pesan divine masculine, divine feminine. Ada Seven of Pentacle, ada Queen of Wands yang the river, tapi Mami Dona tetap menaruhnya seperti itu. Ada The Magician. Oke, ada Seven of Swords, ada Nine of Swords. Wow ya, ada The Judgment on the Reverse dan Nine of Cups. Oke, ini Mami mundurin ya, kita taruh di sini ya.
Oke, kita lanjut. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Define masculine to define feminine. Perasaan hatinya dan isi hatinya yang ingin disampaikan oleh define feminine. Hai kamu, define feminine. Apa kabar kamu di sana? Semoga kamu dalam kondisi sehat, baik, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, my feminine, ingin rasanya aku berkata, ingin aku menyampaikan apa yang selama ini aku lakukan. Aku hanya mementingkan diriku sendiri. Aku hanya tahu apa yang dinamakan sesuatu pikiran di luar dari pemikiran aku sendiri. Aku mencoba untuk menghalau segala macam ego dan emosiku di saat aku pergi meninggalkan kamu. Aku pikir itu sesuatu yang bisa membuat aku merasa puas, merasa lega pergi jauh dari kamu. Ternyata yang aku lakukan benar-benar membunuh perasaanku sendiri, dan aku merasa sulit. Feminin, aku benar-benar tidak kuat dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kepergianku membawa beribu-ribu beban dan duka, karena setelah aku meninggalkan semua apa yang aku tahu, yang aku rasa, ternyata itu membunuh diriku sendiri, di mana aku merasa beban ini yang begitu berat, di mana aku harus merindukan kamu. Semakin aku melupakan, semakin aku menghindar, semakin aku ingin mereset ulang otak agar aku tidak lagi mengingat kamu. Ternyata aku tak sanggup, feminin. Aku benar-benar tenggelam dengan egoku sendiri. Aku tenggelam dengan segala keinginanku yang begitu besar daripada keinginan hatiku sendiri. Aku tak tahu apakah ini yang dinamakan suatu hukuman Tuhan kepadaku, di mana aku pergi meninggalkan dengan segala tekad dan kepercayaan pada diriku yang begitu besar. Ternyata semua itu membuat aku terpukul, membuat aku menderita. Aku pergi hanya ingin untuk kesuksesan diriku sendiri. Aku pergi hanya untuk keuntungan diriku sendiri. Feminin, maafkan aku. Sejujurnya memang aku meninggalkan kamu. Semua hanya karena materi. Semua karena kesusahan yang ada di otakku hanya suatu kesuksesan untuk diriku sendiri. Aku ingin mengejar kesuksesan, aku ingin sesuatu di dalam kehidupanku dengan progres yang cepat, bisa mempunyai kekayaan, bisa mempunyai keuangan, dan aku bisa mendapatkan di tempat yang lain yang tanpa membuat sulit, karena aku rasa aku berada di suatu titik yang tidak bisa aku lanjutkan berjalan dengan kamu. Ternyata aku mengambil langkah dan aku mengejar semua kesuksesan itu demi kepuasanku, demi materi, dan bahkan aku mengkhianati cinta kita, aku mengkhianati kamu. Ya, pada awalnya memang aku berpikir menjalin hubungan dengan kamu, aku meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan materi. Ya, aku minta maaf. Itulah aku. Aku tidak bisa hidup dengan suatu kesulitan.
aku tidak sanggup bila aku tidak mempunyai apa-apa. Namun baru aku sadar, uang bukan segalanya di dalam kehidupan ini. Uang tidak bisa memberikan suatu kebahagiaan batin. Uang tidak bisa memberikan suatu kedamaian di dalam diriku. Feminim, ternyata sampai sekarang aku masih dalam kebimbangan. Sampai sekarang aku masih tidak bisa menentukan jalan pikiranku. Dan sampai sekarang aku masih stuck dengan keuanganku. Aku masih hampa, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan untuk makan saja mungkin aku sulit. Dan ternyata benar. Uang bukan menjamin segalanya, kekayaan tidak menjamin sesuatu. Walau benar, kita tidak punya apa-apa itu akan sulit, tidak punya uang akan sulit. Tetapi ternyata berkah yang semesta Allah berikan itu lebih dari segalanya apa yang kita nikmati. Feminim, ya aku pergi untuk mencari kepuasan diri, untuk mencari sesuatu kesuksesan untuk diriku sendiri. Dan di sini aku juga bermain dengan semua keputusanku yang begitu terburu-buru, keputusan yang begitu cepat, keputusan tanpa aku pikir panjang. Ya, aku merasa ada seseorang yang bisa memberikan aku lebih dari apa yang kamu berikan. Dan aku memohon pada diriku sendiri, aku sanggup, aku bisa hidup tanpa kamu. Dan dalam kita berhubungan, terkadang aku memikirkan orang lain, memikirkan seseorang yang seharusnya tidak aku pikirkan karena kita sudah mempunyai komitmen yang benar-benar harus kita jalani. Dan aku tahu kamu menjaga komitmen. Tapi di sini kembali lagi ego dan keserakahanku menginginkan semua. Dan aku merasa terkurung dan aku merasa terkekang olehmu feminim. Aku ingin bebas. Aku ingin menentukan diriku sendiri. Aku ingin melakukan apa yang aku mau. Aku ingin melakukan apa yang aku bisa. Tanpa ada satu orang pun yang bisa menggangguku, melarangku. Begitu besar ego dan sensiku sehingga aku hanya tahu prinsip yang aku pegang adalah suatu kebebasan tanpa tekanan, tanpa ada hambatan. Ya, aku pergi karena aku ingin bebas. Selama kita berhubungan, dari awal aku ingin menyatakannya, terlalu banyak aku lakukan trik-trik dalam menggapai impian, terutama menggapai cinta kamu. Di awal aku hanya bermain, dan di awal aku hanya menginginkan sesuatu drama yang aku buat dengan peranku sendiri. Namun ternyata di sini drama yang aku buat hanya untuk mengecoh dengan perasaanku yang sebenarnya. Aku bermain, melakukan sesuatu tipu muslihat di depan kamu dan membuat kamu percaya bahwa aku benar-benar mencintai kamu dan aku benar-benar menyayangi kamu. Tapi sesungguhnya tidak. Karena selama kita menjalani komitmen bersama, aku masih bermain drama dengan yang lain, masih memberikan cinta-cintaku pada mereka, memberikan janji-janji keindahan pada mereka, tanpa melihat perasaan, tanpa melihat hati,
dan menutup apa yang bisa aku tutup. Ya benar, aku memerankan drama ini dengan baik, sehingga kamu terkecoh. Itulah aku. Aku hanya bisa memainkan drama untuk peranku sendiri, tanpa melihat skenario hidup, tanpa melihat jalan cerita yang diberikan semesta, bahkan diberikan Tuhan sekalipun. Karena aku menganggap akulah sutradaranya. Aku yang akan mengatur semuanya. Aku tanpa melihat skenario, tanpa melihat jalan cerita yang sudah diberikan Tuhan padaku. Karena aku yakin aku bisa mengontrol semua hidupku sendiri. Aku tidak perlu orang lain. Bahkan aku bisa mengontrol pada siapa aku menaruh cinta, pada siapa aku menaruh hidupku, pada siapa aku menjalankan cerita kehidupan cintaku. Tidak juga dengan kamu, dengan dia, atau dengan siapapun. Aku mempunyai diriku sendiri. Dan ternyata aku terpukul dan aku masuk perangkap. Oleh cerita dan dramaku sendiri. Sungguh aku terperangkap dengan lakon dan peranku sendiri. Ya, feminim, kalau aku mau ingin jujur, di depan mereka aku seperti orang yang begitu kuat, orang yang begitu gagah, orang yang begitu mempunyai power. Tapi di dalam lubuk hatiku, aku tidak sanggup dengan semua keserakahanku, dengan semua topeng yang aku pakai, dengan semua keinginan aku, dan semua kebohonganku hanya untuk keuntungan diriku sendiri. Ternyata semua membebaniku. Aku tidak sanggup memakai topeng ini lagi. Satu persatu kebohongan itu terbongkar, satu persatu topeng itu terbuka. Dan aku tahu ternyata apa yang aku lakukan semua berbalik pada diriku sendiri, berbalik pada hatiku. Aku tidak sanggup, tidak bisa, dan aku tidak mengerti apa yang terjadi pada diriku selama ini. Aku serakah dengan diriku sehingga aku melupakan apa yang aku buat. Mungkin menurut kamu aku ini seorang yang kejam. Aku hanya mementingkan diriku sendiri, hanya ingin bebas, lepas, tanpa beban. Dan aku ingin memperkaya diriku sendiri, dan aku ingin memiliki cinta yang bebas. Dan aku menginginkan semua untuk diriku sendiri dengan segala macam kebohongan. Dan aku tidak pernah berkata jujur. Semua aku tutupi dengan pola tingkah lakuku yang begitu lugu. Ternyata aku salah. Semua ini terasa membuat diriku terhimpit, tidak bisa bergerak, dan semuanya menghujam di dasar jantungku paling dalam. Aku bingung bagaimana cara menjujurkan semuanya. Aku bingung untuk berkata sebenarnya. Aku tidak tahu bagaimana harus melakukan semua ini dan harus menjujurkan pada diri kamu. Setiap malam, aku tidak bisa tidur. Aku seperti diteror dengan semua dosa-dosaku yang aku perbuat selama ini. Aku berdosa. Aku merasa beban begitu berat. Aku mendapatkan semua mimpi buruk di setiap tidurku, di mana aku membohongi kamu, di mana aku meninggalkan kamu, di mana aku menipu kamu, di mana aku
aku memanfaatkan kamu, dan aku melakukan tindakan di mana aku menduakan cintamu, di mana aku melakukan begitu banyak kebohongan, dan benar-benar aku sangat merasa beban. Aku merasa diriku tidak berdaya. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Setiap malam aku dikejar sesuatu yang harus aku jujurkan kepada seseorang, yaitu kamu. Aku tidak tahan untuk semua ini, feminim. Ternyata apa yang aku buat, apa yang aku lakukan, hanya kamu yang aku pikir, hanya kamu yang ada dalam otakku, hanya kamu yang ada dalam impianku, hanya kamu yang ada di setiap malamku. Apakah ini aku harus membayar semua dosa-dosaku atas semua kejahatanku padamu, feminim? Dengan kondisi yang aku alami sekarang, aku mencoba untuk berkaca, untuk melihat dari semua kejadian yang aku lakukan padamu, semua keburukan yang aku lakukan padamu, dan sepertinya Tuhan sudah memberikan keputusan bahwa aku harus membayar semua karma ini. Karena aku ingin kembali padamu, feminim. Tidak ada yang membahagiakan aku selain kamu. Aku ingin merubah hidupku. Aku ingin membuat diriku lebih baik lagi. Aku ingin terlahir kembali seperti manusia yang tanpa dosa. Aku inginkan kamu, feminim. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Dan ternyata hanya kamu yang bisa memberikan kehidupan, suatu kenyamanan, cinta tanpa batas, cinta tanpa menuntut. Aku orang yang kejam. Aku orang yang tidak pantas untuk kamu cintai. Tapi aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup. Hanya Tuhan dan karma yang bisa mengembalikan dirimu kepadaku di setiap doaku, di setiap malamku. Aku selalu berdoa agar aku bisa dikembalikan dan bisa bersatu kembali di dalam journey-ku. Aku bisa berrekonsiliasi lagi denganmu dan bisa reuni kembali. Dan baru ku sadari, perjalanan ini benar-benar perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Dan aku terbunuh dengan peranku sendiri, dengan dramaku sendiri. Dan aku sekarang hanya menunggu waktu di mana Tuhan bisa mengembalikan kita bersama, mengembalikan apa yang hilang di dalam hidupku. Ternyata kamulah satu-satunya manusia yang bisa membuat aku seperti orang yang berguna, dan kamu adalah malaikat tanpa sayap yang dikirimkan Tuhan untuk membentuk jiwaku menjadi lebih baik lagi. Di sini aku bertekad, aku akan kembali menjadi jiwa yang baru. Aku akan memberikan suatu penawaran cinta kembali dan akan mengambil semua apa yang telah aku tinggalkan. Aku akan berlari cepat. Aku akan menyusun semua mimpi-mimpiku yang telah aku hancurkan. Dan aku tidak akan lagi mulai melakukan dengan perbuatan yang sama yang pernah aku lakukan. Dan aku tidak akan lagi mau menyakiti apa yang telah aku perbuat selama ini. Feminim, seandainya boleh jujur, aku merasa begitu takut. Takut sesuatu terjadi. Apakah kamu masih menungguku, masih mempunyai cinta untuk aku, masih merindukan aku? Aku takut kamu diambil atau dimiliki oleh
maskulin lainnya. Aku tidak sanggup, walaupun aku di sini berkhianat padamu. Aku melakukan begitu banyak kesalahan, tetapi di sini aku tidak sanggup kehilangan kamu. Ya, aku munafik. Aku berusaha tidak mau tahu dengan hatiku, dengan cintaku. Ternyata aku salah. Tunggu aku, cintaku. Aku akan datang dengan cinta yang baru. Dengan perubahan diriku yang benar-benar tidak kamu kenali lagi. Aku akan lahir dengan diriku yang baru, dengan cintaku yang baru, dengan rasa sayang yang baru. Dan aku ingin hidup bersamamu. Dan aku menyesal telah menduakan kamu dengan kehidupan yang tidak menentu, dengan jalan yang aku tempuh. Tunggu aku, cintaku, berilah aku kesempatan, maafkanlah aku. Aku tidak sanggup hidup tanpa dirimu, feminim. Tunggulah, dan aku ingin menua bersamamu. Maafkan aku dan berilah kesempatan kembali untuk aku membuktikan bahwa aku benar-benar mencintaimu. Aku merasa kehilangan dari semua yang aku perbuat. Aku membagi cinta dan aku pun terkhianati kembali. Dan di sini aku menyadari bahwa cinta yang aku bagi tidak menghasilkan apa-apa, dan aku kembali lagi dikhianati dan ditinggalkan. Dan aku akan berjuang untuk cinta yang sebenarnya, cinta yang benar-benar dikirimkan Tuhan tanpa batas. Tunggu aku, cinta aku, sampaikan salamku, rinduku, semesta. Jangan sampai aku kehilangan cinta sejatiku. Well, itu pesan dari maskulin ya, yang Mami tarik energinya ya, dari energi semua ya. Coba kita lihat pesan semesta seperti apa. Aduh, energinya berat ya. Memang waktu pembacaan banyak aja godaannya masuk dan keluar ya. Coba kita lihat pesan semesta ya, seperti apa untuk kondisi seperti ini ya. Dari semesta, berikanlah nasihat, advice untuk ada ebb and flow ocean. Nasihat untuk hubungan ini, untuk maskulin. Wah, banyak sekali ya, tidak bisa ya. Kita kembalikan dulu, terlalu banyak. Kita minta satu, one card, please. Thank you. Oke. Ada bottom of the deck-nya momen. Sorry, kita betulin dulu. Oke. Dan kita minta pesan dari malaikat cinta. Pesan malaikat cinta untuk oke, thank you. Pesan malaikat cinta.
Di sini pesan dari semesta ada ocean, ebb and flow, bahwa di sini ya kehidupan yang maskulin jalani sekarang sebenarnya bisa membawa sesuatu kedamaian, sesuatu kehidupan yang benar-benar bisa membawa suatu kemakmuran ya di sini. Namun karena ego yang begitu tinggi, karena keinginan melebihi daripada apa yang maskulin inginkan, akhirnya kehidupannya selalu berombak ya, seperti ocean ya, lautan yang berombak, seperti energinya maskulin, energi kamu maskulin dalam artian naik turun ya, hubungan yang on off seperti ombak di laut, kadang naik kadang turun, itulah emosi kamu. Sehingga dengan kondisi sikap kamu yang tidak bisa kamu atur, tidak bisa kamu pegang, sehingga kamu hanya mendapatkan bias dari semesta, bias dari suatu kehidupan yang tak nyata, yang bias diturunkan kepada lautan, sehingga hanya terbawa ombak saja, dan ujung-ujungnya tidak pernah sampai di pantai. Sampai di pantai ketarik lagi. Ya, kamu harus belajar di mana ada suatu kemakmuran, suatu kesuburan, suatu keberkahan selalu ditutupi oleh mendung energi negatif. Ya, kamu harus bisa melihat yang ada di diri kamu. Belajarlah dari semua yang terjadi pada keadaan kamu. Jujurlah pada dirimu dan hatimu, di mana bila kamu jujur, kamu akan merasakan bahwa cahaya itu akan semakin dekat, semakin terang, walaupun masih berkabut. Raihlah sinar semesta, raihlah sinar dari kemuliaan semesta, bahwa di sini sudah waktunya kamu harus berdamai, sudah waktunya kamu menjujurkan dengan kondisi kamu. Bila kamu ingin maju, bila kamu ingin kehidupan kamu berubah, kamu tanya dengan hati dan diri kamu. Tapi kalau kamu masih tidak ingin, ya yang akan ada seperti ini. Begitu besar sinar cahaya terang ilahi memberikan cahaya, tetapi tidak sampai kepada diri kamu, hanya sampai pada kabut. Kamu tidak dapat merasakan berkah, nikmat semesta itu seperti apa, karena kamu menutup dirimu sendiri dari segala apa yang kamu katakan di pesan kamu semua ya. Kamu harus bisa berdamai dengan jiwa kamu, jujur, dan ungkapkan apa yang harus kamu ungkapkan kepada femininmu. Kalau kamu masih ingin menjadi orang yang terlahir kembali ya. Dan bottom of the deck-nya adalah momen. Kamu harus bisa menghargai perjalanan selama kamu bersama dengan feminim kamu. Kamu harus tahu cahaya itu akan kamu rasakan di mana kamu menghargai perjalanan hidup kamu seperti river. Kamu harus menghargai semua perjalanan hidup, maka semesta akan menghargai diri kamu juga. Selama kamu tidak menghargai perjalanan hidupmu, maka tidak ada yang semesta bisa berikan kepadamu. Tidak juga cahaya ilahi, tidak juga keberkahan. Yang hanya diberikan semesta adalah kabut kehidupan. Walaupun terasa cerah, terasa bagus, terasa bergelimpangan, atau terasa cemerlang, tetapi tetap saja tidak bisa kamu nikmati. Dan di sini hidup kamu pasang surut seperti ombak di laut. Walaupun di sini terlihat ada kemakmuran, ada suatu kehidupan yang cerah, tapi kehidupan kamu akan seperti ombak di laut, pasang surut. Begitu juga yang terjadi di kehidupan kamu, ya. Dan di sini
pesan dari malaikat cinta. I'm the loving energy of the universe. Bila kamu mencintai universe akan memberikan semua star, semua cahaya keabadian, semua cahaya energi cinta, di mana kamu bisa menghargai cinta itu seperti apa, cinta yang sebenarnya seperti apa. Ya, jangan pernah menempatkan diri atau hati kamu kepada orang yang salah, karena universe tidak pernah memberikan 2 kali kesempatan di dalam energi cinta. Universe hanya memberikan kesempatan di mana orang menghargai apa yang dinamakan energi cinta dari universe, ya. Dan di sini I honor how I want to feel. Ya, jadi dengan kamu menghargai apa artinya cinta, kamu akan bisa merasakan benar-benar keberadaan cinta itu seperti apa, keberadaan kasih sayang itu seperti apa. Bila kamu tidak mempunyai itu, sampai kapanpun hidup kamu seperti tanpa kenikmatan, tanpa berkah, alias hidup kamu akan terasa hampa, kebahagiaan kamu hampa tanpa rasa, kebahagiaanmu hampa tanpa kenikmatan. Walaupun kamu berada di tempat yang ramai, kamu berada di suasana cinta baru, atau kamu mempunyai sesuatu yang baru, tapi dipastikan oleh semesta tidak ada energi cinta yang kamu dapatkan, karena semesta tidak akan memberi suatu pencerahan akan cinta sejati itu seperti apa, ya. Dan di sini bottom of the deck-nya, adalah my faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. Ya, di sini malaikat cinta, belajarlah dari apa yang terjadi, belajarlah dari fakta yang membuat dirimu bisa bertumbuh dan bisa mengerti, ya. Tanpa kamu belajar, kamu tidak akan bisa bertumbuh dan berkembang. Kamu tidak akan bisa menjadi dewasa untuk dirimu sendiri. Kamu harus healing, kamu harus memaafkan dirimu sendiri dan meminta maaf kepada orang yang kamu sakitin. Dan kamu harus belajar dari rasa sakit hati, atau belajar dari semua kejadian atau konflik, dari semua drama yang kamu lakukan, dari kenyataan dan fakta. Karena semua akan membawa dirimu pada suatu kebenaran, suatu pembaruan, dan membuat dirimu bisa bertumbuh. Dan kamu harus jujur kepada cinta dan kepada kehidupan, bahwa cinta yang sebenarnya itu membuat kamu nyaman, cinta yang sebenarnya membuat kamu bertumbuh dan berkembang, cinta yang sebenarnya memberikan support kebaikan terhadap diri kamu, dan cinta yang sebenarnya membuat dirimu berubah, ya, tidak menjadi dirimu kelam, tidak membuat dirimu hanya merasakan gelap atau malam. Energi kegelapan ini harus kamu buang. Lihatlah dirimu, kamu tidak akan bertumbuh dan berkembang jika kamu tidak menyadari di diri kamu maskulin, energi kegelapan itu masih ada. Kamu harus bisa melepaskan energi kegelapan sehingga kamu akan menerima dari semesta. Energi cinta akan kekal dan cinta sejati akan kamu dapatkan, di mana kamu akan merasakan bahwa benar-benar energi itu ada, ya. Ini pesan dari malaikat cinta dan ini pesan dari semesta. Oke, maskulin. Maskulin. Semoga ini resonate buat kamu, ya. Dan untuk sahabat semesta, pesan Mami Dona,
Hargailah cinta itu, di mana cinta itu merupakan sesuatu anugerah dari semesta, sesuatu anugerah dari Tuhan, di mana kita meminta sesuatu. Apabila kita mencintai seseorang, kita kan berdoa ya, meminta kepada semesta. Kita berdoa meminta kepada semesta untuk bisa meraih cinta itu. Pada saat kita berdoa, pada saat kita meminta, semesta mengiyakan, semesta mengizinkan. Tetapi pada saat kita menerima present, menerima hadiah dari semesta, kita melanggar dan kita menyepelekan, kita tidak menghargai. Yang ada, Tuhan juga tidak akan menghargai apa yang kita dapatkan. Ya, semesta tidak akan memberikan apa yang Tuhan berikan ya. Ini ya, hargailah apa yang semesta beri, hargailah apa yang sudah diberikan kepada kehidupan kita, agar kita mendapatkan kemuliaan pada kehidupan kita nanti. Oke, darling, sayang, jangan lupa kalau suka di subscribe, di like, di komen. Jangan lupa jadi diri kamu sendiri, jangan pernah jadi orang lain. Oke, sampai jumpa, ketemu lagi di reading Mami Dona berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.